Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cermatannya Ki Gegat, problem besar manusia adalah the crowd, kerumunan. Mirip kayak di Marcel kemarin. Hidup kita itu hidup yang massing of society. Kita hidup dalam dunia, kalau hari ini namanya tren. Kita hidup dengan logika mayoritas orang. Kita tidak memahami diri kita sendiri. Kita hanya ikut apa yang terjadi di sekeliling kita. Itulah yang disebut the crowd, kerumunan. Individualitas kita hilang. Jadi hidup kita manusia modern katanya Ki Gegat adalah makhluk anonim. Anonim itu tidak punya identitas. Kalian diombang-ambingkan oleh para ahli, para tokoh, yang gagasan-gagasan mereka ini membuat semua orang terpesona terus ikut. Kita jadi tidak otentik. Jadi coba kita kembali dicermati lagi ya. Modus hidup kita selama ini itu mana yang otentik keinginan kita sendiri, mana itu yang pengaruh dari kerumunan masyarakat kita. Mulai merek baju, model HP, warung langganan dan macam-macam. Coba dicermati, itu kerumunan apa otentik keinginan kita sendiri. Oke, jadi orang modern tidak bisa jadi dirinya sendiri. Yang ada selalu identitas-identitas kerumunan. Sekarang kamu punya identitas baru, santri ngaji filsafat, itu jenis kerumunan. Mungkin identitas agama, identitas mahasiswa UIN, identitas itu kan identitas-identitas kerumunan. Yang membuat dirimu sendiri tidak otentik, membuat orang terlalu banyak lapisan, terlalu banyak topeng. Akhirnya dia susah memahami dirinya sendiri. Kalau ada orang tanya, kamu itu tipe manusia yang kayak gimana sih? Mungkin kamu jawabnya kesulitan. Kenapa? Terlalu banyak topeng selama ini. Terlalu banyak institusi, terlalu banyak lembaga. Itu masalah. Kita jadi manusia yang inauthentic. Kita tidak otentik. Ada problem otentisitas. Jadi apa sih inauthentic itu? Yaitu segala yang muncul ketika karakter dan kebutuhan individu diabaikan, diingkari, dikaburkan, diletakkan di bawah institusi-institusi. Kadang-kadang kita mau melakukan itu, tapi institusi tempat kita bernaung menyuruh kita begitu. Terpaksa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak otentik. Kalau otentik, ya apa mau kita. Kata hati nurani kita itu otentik. Tapi sebagian besar kita selama ini tidak otentik. Jangan-jangan ngaji malam ini mungkin ya sebagian banyak yang datang hanya karena tren. Gaya lu filsafat ya. Ngerti filsafat itu lumayan. Mungkin bisa begitu. Kita tidak otentik. Padahal kamu kesini tiap malam Kamis tuh ya pusing, tidak karu-karuan iki karepe opo ngaji itu. Tidak paham-paham sejak kemarin. Jadi bukan jiwamu. Mungkin jiwamu bukan itu. Mungkin di ilmu yang lain, bukan di filsafat. Tapi karena trennya sekarang filsafat, ya ikut filsafat. Trennya sekarang idolanya Ustadz A, semuanya ke Ustadz A. Selalu begitu. Problem kerumunan yang membuat kita tidak otentik. Bahkan dalam
agama. Yang dilihat oleh Ki Kegat, situasi beragama di Denmark, itu adalah fenomena religious formalism and ritualism. Orang beragama yang fokusnya pada formalitas ritualnya. Kita sibuk melihat orang jamaah ke masjid apa enggak, puasaku dihormati orang lain apa enggak, sudah umroh berapa kali, sudah haji berapa kali, zakatnya dibayar cocok sama hitungan apa enggak. Formalitas ini bikin kita sibuk luar biasa, padahal aturannya sudah jelas. Terus agama juga ikut tren, sehingga agama jadi populer. Agama tidak lagi penghayatan, pendalaman kita ketika berdekatan dengan Tuhan, tapi dia jadi populer. Yang lain gimana, yang lain begitu, ikut begitu, jadi populer. Jadi kehilangan kedalamannya. Itu kondisi keberagamaan di Denmark. Kalau di Indonesia kan enggak beda maksudnya. Oke. Jadi kalau ngomong agama, yang terbayang ritual-ritualnya. Ide kita tentang agama itu ya ritus-ritusnya. Jadi agama jadi kayak tren, kayak situasi hari ini ketika apa-apa ya suara terbanyak, ikut orang banyak. Ustadz yang sedang populer siapa? Acara agama yang hari ini digemari apa, dan seterusnya. Jadi agama masuk ke ranah populer. Ada kan inovasi-inovasi baru di ranah ritual kan ada. Misalnya program sholat tahajud berjamaah, program sholat subuh bersama. Itu kan sekarang banyak. Jadi populer. Dan orang kemudian parameter menilainya juga itu. Kalau ikut sholat subuh berjamaah berarti sekarang sudah mulai soleh, sudah mulai tobat. Kalau ada artis sudah kemarin tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, alhamdulillah sudah mulai. Kita mikirnya formalisme itu. Dan itu kondisi di Denmark zaman itu. Itu menggelisahkan bagi seorang Ki Kegat. Kenapa? Agama jadi tidak otentik, jadi tidak milikku lagi. Kamu beragama tapi mencantelkan penghayatan agamamu di kerumunan. Kamu merasa tenang kalau sudah sama kayak yang lain. Dan ini agama terus kehilangan kedalamannya. Akhirnya orang jamaah itu kehilangan penghayatannya. Mungkin nilai ritualnya lebih tinggi daripada pendalaman keagamaannya. Jadi jamaah mungkin mirip orang upacara bendera. Sama kayak sholatmu, kayak olahraga ketika kehilangan kedalamannya. Hari ini kan populer yoga. Yoga itu kan kayak ritual, awalnya kan dari tradisi agama Hindu, terus dibawa jadi olahraga yang populer. Dan kita kemana-mana kan mempamerkan sholat itu meningkatkan kesehatan, membuat kita selalu begitu. Jangan-jangan kita ngambil yoga, nanti orang agama lain ngambil, ayo kita sholat biar sehat. Jangan-jangan nanti ada yang semacam itu. Jadi popularitas, tren, kehilangan kedalaman. Logika agama juga ternyata logika kerumunan. Bukan lagi logika yang otentik, penghayatan. Jadi agama hilang kedalamannya. Itu jadi kondisi manusia yang terjebak oleh kerumunan, sehingga dia kehilangan otentisitas, bahkan termasuk ke ranah agama. Jangan salah, Ki Kegat itu
agak benci sama institusi namanya gereja, tapi dia sangat cinta dengan agama Kristen. Dia sangat religius meskipun dia tidak suka institusi agamanya. Ya sama kayak dia cinta sekali sama tunangannya, tapi kebalikannya disuruh ngawini tidak mau. Dia sebenarnya sakit-sakitan sejak muda, tapi produktivitasnya luar biasa. Itu kan agak paradok. Harusnya orang sakit itu kan istirahat, nyari nyaman, tapi dia tidak. Karya-karyanya luar biasa. Itu paradoknya seorang Kierkegaard.